Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua pembahasan kitab Tajul Arus. Sebagaimana pertemuan yang pertama kita lanjutkan membaca, masih ada kaitannya dengan masalah taubat yang kemarin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita coba bacakan bahwa wala taksulu lakar rif'atu indallahi ta'ala illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan berhasil bagimu meraih keluhuran di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu lahu ala kismaini jalliyatin wa khafiyatin, dan mengikuti Nabi itu terbagi atas dua bagian, satu pengikutan yang jelas dan satu pengikutan yang samar atau tersembunyi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal jalliyatu kas salati was siyami waz zakati wal haji wal jihadi wa ghairi zalika, maka mengikuti Nabi yang jelas itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, berjihad dan lain sebagainya. Itu mengikuti Nabi secara jelas. Wal khafiyatu an ta'qidul jam'ah fi salatika wat tadabbura fi qira'atika, dan mengikuti Nabi yang samar yaitu kamu meyakini penyatuan jiwa dan raga dalam solatmu dan melakukan perenungan dalam bacaanmu. Jadi ternyata selama ini yang kita pahami, kebanyakan di antara kita mengikuti Nabi itu yang mengikuti lahir-lahirnya saja, mengikuti bahwa Nabi berjubah, Nabi berjenggot, Nabi kawin banyak kali, Nabi bersorban, Nabi macam-macam bentuk lahiriah yang dilakukan oleh Nabi, termasuk puasa-puasa, termasuk ibadah-ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, haji. Itu benar, tapi tidak cukup di situ. Mengikuti Nabi itu yang juga yang tersamar atau tersembunyi. Jadi bagaimana itu? Itu misalnya seperti ini diungkapkan oleh guru kita Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus ini, yaitu wal khafiyatu an ta'taqidal jam'a fi salatika wat tadabbura fi qira'atika, engkau meyakini penyatuan antara jiwa dan raga dalam salatmu. Jadi salatnya dalam bentuk gerakan raga jasmani itu, dia meyakini bahwa sebenarnya bukan sekedar itu, tapi ada penyatuan antara jiwa. Itulah mengikuti Nabi secara tersembunyi. Artinya mencari jalannya bagaimana salatnya, tubuhnya sholat, jiwanya juga bisa ikut sholat. Mencari guru untuk mengajarkan hal seperti itu. Mencari tempat belajar untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Yaitu mengikuti Nabi secara tersamar, artinya meyakini penyatuan antara jiwa dan raga di dalam sholatnya, misalnya di dalam ibadah lahiriahnya. Jadi ibadah lahiriahnya tidak dibuang. Ada yang salah paham bahwa membedakan bahkan memisah antara ibadah lahiriah misalnya sholat dengan ibadah ya, batiniah atau mengikuti Nabi secara lahiriah seperti sholat lahiriah, tetapi memisahkan dengan batinnya, dengan yang tersamar, yang tersembunyi itu. Padahal sholatnya dilakukan, tetapi yang mesti dicari adalah bagaimana meyakini adanya penyatuan antara tubuh dan jiwa di dalam ibadah lahiriah tersebut. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan perenungan dalam bacaan. Jadi ini sebenarnya yang awal, perenungan dulu dalam bacaan. Orang biasanya merenungi bacaan-bacaannya. Misalnya ketika dia membaca surah Al-Hasyr misalnya, biasa orang menangis karena menyebutkan tentang Allah dan sifat-sifatnya yang utama. Atau ketika
dia lagi bersedih, dia membaca atau lagi ingin diluaskan, dilapangkan dadanya, dia membaca Alam Nasyrah. Atau ketika dia hendak untuk bagus rezekinya, dia juga membaca surat-surat tertentu. Tapi lebih dalam daripada itu, dia tidak lagi menjadikan bacaan sebagai sumber sampainya dia kepada Allah. Apapun yang dia baca, dia punya amalan hati bahwa semuanya adalah dalam liputan kekuasaan Allah, bahwa semua bacaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa iza fa'alta ta'ata kas-salati, maka apabila kamu telah melaksanakan ketaatan seperti salat, wal qiraati, dan membaca Al-Qur'an, walam tajid fiha jam'an wala tadabburan, dan kamu tidak menemukan ketaatan itu penyatuan tersebut dan tidak pula perenungan, fa'lamu anna bika maradan, maka ketahuilah bahwa pada dirimu terdapat penyakit batin, penyakit hati. Maradan batinan min kibrin, berupa kesombongan, au ujubin au ghairi zalika, atau berbangga diri atau lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita tidak temukan pada diri kita, yaitu ketaatan. Dalam ketaatan yang kita lakukan itu tidak ada penyatuan, cuma sekedar gerakan lahiriah, cuma sekedar gugur kewajiban. Karena ternyata menurut guru kita ini, Ibnu Athaillah, bahwa harus periksa batin kita, jangan sampai terdapat maradan batinan, penyakit batin atau penyakit hati. Qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Allah Ta'ala berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Fayakunu mislu zalika kal mahmumil ladzi yajidu fi famimis sukara murra. Maka orang seperti dirimu itu seperti orang yang menderita demam yang merasakan gula di mulutnya terasa pahit. Dia sebenarnya melakukan kebaikan tapi tidak bisa merasakan manisnya. Dia sudah beriman tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Laksana orang yang demam, dikasih makan gula tapi gulanya terasa pahit. Seperti itu ya. Fal masyatu ma'azzulli wal iftiqari, maka perbuatan maksiat disertai dengan kehinaan, khairun min ta'ati ma'al izzi wal istikbari, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang disertai dengan gengsi dan kesombongan. Jadi kata guru kita ini, kalau kita umpamanya namanya manusia biasa, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, tapi dalam salah dan lupa itu atau maksiat itu kita merasa hina dengan diri kita. Wah, saya ini gimana, begitu banyak dosa. Itu jauh lebih baik mengakui kesalahan itu daripada apa? Gengsi dan sombong dengan perbuatan taat yang kita lakukan atau menyombongkan kebaikan kita. Kan kebanyakan kita seperti itu, baru satu malam bangun tahajud sudah merasa paling soleh di satu kompleks atau satu kampung. Bahkan justru kita harusnya banyak-banyak menangis. Kita ini bisa bangun, kita bisa melakukan semuanya itu karena anugerah Allah, karena Allah. Kita tidak punya kekuatan. Lalu apa yang mau kita banggakan dari ibadah kita? Ini hati-hati. Ini adalah kita taat secara lahiriah, tapi kita melakukan maksiat secara batiniah. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Ibrahim al-Khalil, an Ibrahim al-Khalili, Allah Ta'ala berfirman dengan mengisahkan tentang Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyya Muhammadin afdalus salati wa atamus salam. Semoga atas beliau dan atas Nabi kita Muhammad tercurah rahmat Allah yang paling utama dan penghormatan Allah yang paling sempurna.
faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Famafhumu haza anna man lam yattabi'hu laysa minhu, maka makna yang dipaham dari ayat ini yaitu bahwa orang yang tidak mengikuti beliau maka ia bukan termasuk golongan beliau. Iya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengikuti secara lahiriah seperti yang ditetapkan salat, zakat, puasa, haji, dan mengikuti secara samar atau tersembunyi yaitu dengan meyakini dan mencari merasakan bagaimana bisa merasakan penyatuan antara raga dan jiwa, atau dari ibadah lahiriah tersebut, dari ketatan lahiriah tersebut ada rasanya, ada isinya. Salat itu dia rasakan bukan sekedar lahiriahnya salat, tapi dia juga merasakan ketenangan, kebaikan-kebaikan di dalam jiwanya. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi hati kita dengan hikmah dan menghiasi pula diri kita dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, serta senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa mentauhidkannya, mengesahkan Allah kapanpun dimanapun, tidak kenal ampun. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.